maka semua yang Anda mintakan di detik itu akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang berkata, "Ya Allah, benar akan dikabulkan," maka langsung oleh Allah dipertanyakan imannya. Jadi kalau Anda cuma baca dengan lisan, nggak sampai ke hati, nggak sampai ke jiwa, maka mustahil apapun yang Anda minta akan dijawab, mustahil. Isya ini, bacakan dalam hati kita, apa yang paling sulit dalam hidup kita yang ingin dimintakan solusinya kepada Allah. Hari ini kita akan lanjutkan pada pembahasan ayat yang terakhir, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Baik teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, seperti pernah kami sampaikan, Al-Fatihah termasuk surat yang sangat penting, dan juga seluruh surat yang lainnya penting. Namun setiap surah, seperti saya sampaikan, memiliki keistimewaan tersendiri. Al-Fatihah adalah surah yang sangat istimewa karena ia menjadi satu-satunya surah yang membuka bacaan di dalam salat. Al-Fatihah adalah surah yang sangat istimewa karena ia satu-satunya surah yang menjadi pembuka dalam mushaf Al-Quran. Karena itu dia disebut dengan Al-Fatihah, dengan al-nya bermakna ma'rifah, karena membuka dua keutamaan tadi. Tidak ada yang paling utama dalam ibadah kecuali salat, itu yang paling nomor satunya, dasar dari semua ibadah, dan tidak ada yang disebut nilai-nilai kebaikannya tertinggi kecuali mendekat kepada Al-Quran. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran lalu mengamalkannya. Baik itu salat yang menjadi amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Inna awwalu ma yuhasabu bihil 'abdi yaumal qiyamati as-salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-salat. Sungguh amal pertama yang akan dihisab oleh Allah, kata Nabi, di hari kiamat adalah salatnya. Ya, jika salatnya baik, idza saluhat saluhat sa'iru amali. Jika salatnya itu benar dan baik, maka benar dan baiklah seluruh amalan yang lainnya. Wa idza fasadat fasada sa'iru amali, dan jika salatnya itu jelek, maka akan berdampak pula pada buruk amalan-amalan yang lainnya. Anda bayangkan, dalam hal salat dibuka dengan Al-Fatihah bacaannya, dan dalam qiraat Al-Quran dibuka dengan Al-Fatihah. Jadi cukup dua hal ini menunjukkan keutamaan Al-Fatihah. Yang kedua, Al-Fatihah al-nya bisa bermakna istighraq, yang berarti pembuka pada seluruh hal-hal yang bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatihahnya pembuka segala kebaikan, al-nya menunjuk pada keseluruhan. Jadi jika ingin dibukakan semua yang baik-baik dalam hidup, baik itu terkait dengan rizki, dibukakan pintu rizki yang paling baik, dibukakan kesembuhan yang terbaik saat sakit, dibukakan kemudahan terbaik saat mendapat kesulitan, termasuk dibukakan bimbingan hidup yang terbaik dari seluruh tubuh kita. Mata melihat yang baik, telinga mendengar yang baik, mulut bicara yang baik. Maka di dalam Al-Fatihah ada petunjuk-petunjuk untuk menghasilkan itu semua. Cukuplah Anda menguasai ayat ini seluruhnya dengan makna-maknanya, maka itulah kemudian akan mendatangkan kemuliaan besar di dalam kehidupan kita. Karena itulah Al-Fatihah disebut juga dengan nama Al-Kafi, yang mencakup semua nilai-nilai kebaikan, yang dengan cakupan itu cukup bila kita menguasainya, maka kita akan dapatkan seluruh tahapan-tahapan kemuliaan itu. Saya sudah terangkan dari awal sampai dengan ayat yang ke-6. Sekarang kita akan sambungkan pada ayat yang ke-7. Sebelum masuk ke ayat yang terakhir ini, saya ingin tegaskan kembali, dalam salah satu hadis qudsi yang pernah kita bahas di pertemuan terakhir, jika seseorang benar membaca Al-Fatihahnya dengan hatinya yang paling dalam, lalu dia amalkan dengan baik, maka kata Allah melalui lisan Nabi SAW di hadis qudsi, perhatikan kalimatnya, "Hadza baini wa baina 'abdi." Ini adalah perjanjian antara aku dengan hambaku. "Wali 'abdi ma sala." Jika hambaku benar sampai bacaan Al-Fatihah di ayat yang terakhir kemarin, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Jika benar bacaannya sampai di situ, kata Allah, "Masalah." Bonus pertama yang diberikan, apapun yang ia minta saat ini, aku akan kabulkan. Ingat itu? Apapun yang ia minta saat ini, aku akan kabulkan. Karena itu, pembuka perintah sholat itu diawali dengan kalimat minta sesuatu.
Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Perhatikan cara menerjemahkannya. Kata Allah, jika Anda punya kesulitan dalam hidup, apapun jenisnya, maka terimalah itu dengan sabar. Lalu mintakan solusinya kepada Allah. Logika sederhananya begini. Kalau bapak ibu ada kesulitan tentang perihal tertentu, maka Anda kan akan mencari pakar untuk menyelesaikannya. Handphone rusak, perginya kan ke tukang handphone kan? Servis di situ. Motor ada masalah, pergi kemudian ke bengkel. Baik, fisik ada masalah, pergi ke dokter. Jelas ya? Sekarang hidup kita punya masalah. Maka yang bisa menyelesaikan semua itu, kita harus datang kepadanya. Siapa itu? Carilah yang tidak punya batas dalam pemberiannya. Bukan cuma sekedar memperbaiki motor Anda dengan kun fayakun dan ditunjukkan kepada bengkel terbaik. Bahkan ia mampu mendatangkan motor yang lebih baru. Maka ketika Anda memohon kepadanya, kata Allah, saya akan panggil engkau setiap hari supaya engkau bisa menyampaikan kepadaku keluhan apa yang sedang kau rasakan. Masalah apa yang Anda miliki? Maka datang kepadaku, kata Allah, karena aku tidak punya batas dalam pemberian. Maka muncullah kalimatnya, wasta'inu bis-sabri was-salat. Jika engkau punya persoalan dalam hidup, sabar dulu terima, nanti saat sholat, datang kepadaku, mintakan apa yang ingin kau mohonkan. Karena itu sholat disebut dengan sholat, di dalam semua kitab fikih, itu seakar dengan kata ad-du'a. As-salatu fil lughati hiya ad-du'a. Sholat secara bahasa artinya doa. Karena itu semua bacaan sholat, dari mulai takbir sampai dengan salam, isinya doa semua. Silahkan Anda cek. Ya, saat mulai takbir, Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, doa. Anda ruku, subhana rabbiyal azim, doa. I'tidal, sami Allahu liman hamidah, dan seterusnya, doa. Sujud, doa. Duduk di antara dua sujud, jelas doa. Rabbighfirli warhamni, dan seterusnya. Tahiyat, doa. Bahkan sebelum kita salam, bukankah kita minta 4 permintaan yang paling utama? Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih dajjal. 4. Masih doa juga. Ditutup dengan salam pun doa. Assalamualaikum warahmatullah. Doa. Mendoakan sekitaran kita, semoga Anda selamat dalam kebaikan, mendapatkan rahmat Allah dan berkahnya. Kanan kiri, semua doa. Dan berita baiknya, saat Anda mulai berdoa dalam keadaan berdiri, kata Allah, kalau benar bacaan Al-Fatihahnya, maka semua yang Anda mintakan di detik itu akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berkata, masa sih? Akhirnya, masa sih ya Allah? Makanya ketika ada orang yang kemudian menyoal, masa sih? Maka ditanyakan oleh Allah, iman kamu di mana? Katanya yakin dengan saya. Katanya beriman. Iman itu yakin tanpa ragu. Saya ulangi, iman itu yakin tanpa ragu. Jadi kalau Anda ingin berinteraksi dengan Al-Quran, nggak boleh ragu. Karena itu kalimat Quran dibuka dengan jangan pernah ragu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitab, semua isi Al-Quran itu la raiba fi, jangan pernah diragukan. Karena itu ketika Anda yakin tanpa ragu disebut dengan iman. Orangnya disebut dengan mukmin. Ketika ada orang yang berkata, ya Allah, benar akan dikabulkan, maka langsung oleh Allah dipertanyakan imannya. Dipindah ke Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 153. Paling kanan sebelah bawah. Kalimatnya sama persis, tapi pembukaannya berbeda. Yang pertama Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salat. Ada yang berkata, benar ya Allah, langsung dibalikan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang telah beriman, engkau kan sudah beriman. Masa masih nggak yakin juga dengan saya? Kamu masih ragu, kata Allah. Di mana iman kamu? Jadi kalau ada ayat dibuka dengan kalimat iman, ya ayyuhalladzina amanu, 68 kali disebutkan dalam Al-Quran. Jika ada ayat dibuka dengan kalimat iman, maka informasi yang disampaikan sekaligus mempertaruhkan keimanan kita di hadapan Allah. Kalimat salat dibuka dengan iman pertamanya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Artinya sebelum salat kita yakin dulu ada manfaat dalam salat. Jadi kalau ada orang yang tidak salat dipertanyakan imannya di mana? Sama persis kalau ada orang yang salat dan tidak memohon kepada Allah atau ragu, kata Allah, iman kamu di mana? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salat. Karena itu sebelum kita dalami lebih jauh, saya ingin tekankan dulu nih sebelum Isya.
Begitu Anda sampai pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka tanamkan keimanan dalam diri kita. Itu poin pertamanya. Yakin pasti Allah kabulkan. Yakin kalau kita minta pasti Allah akan berikan. Jadi kalau Anda cuma baca dengan lisan, nggak sampai ke hati, nggak sampai ke jiwa, maka mustahil apapun yang Anda minta akan dijawab, mustahil. Ya, lihat rumusnya. Sebentar, sebelum masuk ke ayatnya, saya terangkan kaidahnya dulu. Buka Quran surah ke-49 ayat 14. Bismillah. Quran surah 49 Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui berkata, saya beriman, kami beriman ya Rasulullah. Lalu Nabi diam sehingga turun jawaban dari Allah. Qul, katakan Muhammad. Ya, katakan Muhammad, lam tu'minu. Kalian sungguh belum serius imannya. Fokus. Walakin qulu aslamna. Tapi cukup katakan dulu, kami baru masuk Islam. Nah, orang yang masuk Islam bukankah mengucapkan kalimat syahadatain? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi lisannya mengucapkan kalimat iman, ya, maka dengan kalimat itu menjadi muslim dia. Jadi baru di lisan. Nah, kalimat yang di lisan ini mesti dimasukkan ke dalam hati supaya sampai di jiwa kita. Kalau sudah sampai ke hati, nanti iman yang di hati ini akan membimbing seluruh tubuh kita. Masuk ke mata, matanya dijaga dengan iman. Masuk ke lisan, lisan dibimbing pakai iman. Beda antara lisan beriman dengan yang belum beriman lain. Ya, perhatikan ketika Nabi bahkan Al-Quran menyebut lisan, itu disebutkan imannya dulu. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hai orang-orang beriman yang telah beriman, iman Anda akan membimbing lisan Anda untuk tidak saling mencela dengan orang lain. Iman Anda akan membimbing lisan Anda la yaghtab ba'dukum ba'du, untuk tidak bergosip. Jadi kalau ada iman dalam diri kita, itu imannya akan langsung sampai ke lisan, jangan gosip. Saya tidak, Ustaz, bagus. Tidak seperti ibu itu tuh. Kalau gosip tuh, sama. Ya. Jadi kalau iman kita itu masih ada, itu langsung bahkan seketika ada kebagian pikiran kita mengatakan ini nggak bagus. Pernah ada perasaan begitu? Ya, ada gambar-gambar yang nggak bagus, tiba-tiba ini nggak baik. Ya, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang punya iman, iman itu akan otomatis masuk ke mata membimbing. Jangan lihat yang nggak bagus. Ke kaki sama, ke tangan sama. Jadi itu kalau iman masuk ke dalam jiwa kita, ke dalam tubuh kita, maka dia akan membimbing seluruh elemen tubuh kita untuk berlaku yang baik-baik. Tapi kalau cuma di lisan saja, nyampe ke lisan diucapkan, nggak nyampe ke hati. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Lihat ayatnya. Sedangkan iman yang kau ucapkan itu, engkau tidak sampaikan dia ke dalam jiwamu. Akhirnya beragama itu hambar. Sholat cuma di lisan, Allahu Akbar, cuma nyampe sini aja, nggak nyampe sini. Karena diucapkan cuma di lisan, nggak sampai ke dalam jiwa, akhirnya yang di jiwa nggak memberikan bimbingan kepada kita. Memang lisannya Allahu Akbar, tapi di pikirannya WA hu Akbar, Facebook hu Akbar, YouTube hu Akbar. Allahu Akbar, tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung. Jadi yang akbar siapa gitu? Ini kalau iman sudah masuk dalam jiwa, selesai. Begitu mau sholat, dia kondisikan handphonenya silent. Ada yang dia matikan dulu, dia siapkan jiwanya. Itu yang dimaksudkan iman hadir dalam jiwa. Makanya setiap lisan kita berucap, pandangan kita menatap, lisan kita mendengar, pastikan semua dibimbing oleh iman. Kebanyakan orang yang sholat, ketika mengucapkan kalimat itu di era kekinian, itu semua bacaannya tidak bersumber dalam jiwanya. Cuman di lisan aja gitu. Coba tanyakan pada diri Anda ketika sholat. Masuk nggak bacaan itu ke hati Anda? Dibaca nggak dengan sepenuh jiwa? Jangan-jangan cuma takbir Allahu Akbar, tapi nggak nyampe ke jiwa. Beda kalau nyampe ke jiwa, Bu. Pak, Abu Bakar tuh sampai gemetaran mengucapkan itu. Allahu Akbar. Lisan berkata Allah Maha Besar. Pikiran menerjemahkan Allah yang paling agung. Hati mengatakan, ya Allah, aku mengucapkan Kau yang paling besar. Aku takut setiap hari mengucapkan Kau yang paling besar, tapi aku selalu merasa paling besar dibandingkan orang lain. Sombong dengan orang lain. Merasa angkuh, yang paling hebat dibandingkan yang lainnya. Merasa yang paling tinggi. Sementara setiap hari aku katakan Kau yang paling besar. Lisan berkata Allah yang Maha Besar, tapi selesai sholat merasa yang paling bagus sholatnya.
yang paling hebat dalam keilmuannya, yang paling tinggi status sosialnya. Katanya Allahu Akbar, tapi setiap hari merasa akbar. Itu kalau benar-benar sholatnya demikian dalam jiwa, itu baru takbir sudah menangis, Pak. Ingat dosa. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Siapa yang bisa baca doa ini dengan hatinya, tersungkur dan terjatuh air matanya. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Khata'un satu kesalahan, akhta'un banyak salah, khataya salahnya banyak sampai nggak kehitung. Tambah ya kecil di akhirnya, ya aku ngaku, ya terakhir itu ngaku. Khataya ya Allah, aku mengakui dalam sholat ini aku banyak salahnya nggak terhitung. Sedangkan cita-citaku itu ingin ke surga, ya Allah. Cita-citaku ingin berjumpa Rasulullah, tapi aku masih banyak salah. Maka mohon ya Allah, jika pun aku wafat dalam sholatku sekarang, karena di Al-Baqarah 46 itu, siapkan dirimu dalam sholat, mungkin itu sholat terakhir kamu. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kata Allah, kalau pengen khusus sholatnya, rasakan mungkin saat itu engkau akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada riwayat mengatakan, kata Imam, sallu salatan muwadda', salatlah engkau seakan-akan salat perpisahan dalam hidupmu. Di begitu Anda mengatakan, ya Allah, kalau aku wafat pun dalam salat ini, mohon jauhkan antara aku dengan kesalahan yang aku telah perbuat dalam hidup sejauh timur dan barat yang tidak pernah bersatu. Aku tobat, ya Allah. Jadi kalau benar-benar bacaan kita dari jiwa kita, dan membaca dari ta'awud sampai bismillah, hamdalah, sampai bahkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, apa yang kamu minta sekarang aku akan kabulkan. Isya ini bacakan dalam hati kita, minta dengan khusyuk, dan ketika sampai pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, coba rasakan, minta dalam hati kita apa yang paling sulit dalam hidup kita yang ingin dimintakan solusinya kepada Allah. Maka saat Anda mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, seperti saya jelaskan maknanya di pertemuan yang lalu, maka sertakanlah dalam jiwa kita semua kesulitan itu untuk dimintakan solusinya oleh Allah. Pertanyaannya, jika Anda mampu mendapatkan itu semua, seperti apa pemberian Allah yang akan dianugerahkan kepada kita? Itulah jawabannya di ayat yang ke-7 yang akan kita bahas setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Tapi praktekkan dulu apa yang kita sampaikan dalam salat Isya. Semoga Allah mengabulkan insyaallah. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.